Shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya keadaan kita baik, sehat dan luar biasa. Biarlah Tuhan selalu menaungi kita dengan anugerahnya, dengan kasih setia yang kekal. Seperti embun yang setiap pagi turun dalam hidup kita memberkati kita. Biarlah kasih Tuhan selalu melimpahi kita. Terima kasih Bapa, dalam setiap keadaan apapun kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau, kami mau memuji menyembah Tuhan. Inilah hidup kami yang kami bawa bagi Engkau Tuhan. Biar semakin hari Engkau semakin bawa kami untuk bertumbuh dalam kasih karunia-Mu Bapa. Semakin teguh di dalam Engkau dan terus percaya bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bawa pujian penyembahan kami hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Kami bersyukur, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan kasih-Mu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu kasih-Mu. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu kekal bagi kami. Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya pada kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik.
Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu bagi kami, Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, bahkan sampai selama-lamanya kasih-Mu bagi kami, Tuhan. Oh, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta kasih-Mu, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Lebih lagi saudara katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Sangat kami cinta Engkau Tuhan, sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Kami bersyukur Tuhan, amin, selalu kepadamu. Lebih lagi saudara katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Sangat kami cinta Engkau Tuhan, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata kami rasakan Tuhan. Ku rasakan Kaulah Bapakku yang baik, penuh kasih karunia, penuh karunia. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur selalu kepadamu Bapa. Karena itu jangan takut saudara, Dia Allah yang berjanji menjadi Bapa yang baik bagi kita. Dia Tuhan yang berjanji menjadi Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Apapun permasalahan yang kau hadapi, Dia Bapa yang baik bagi kita. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bapakku yang baik, katakan sangat ku cinta, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa yang baik, Kaulah Bapakku yang baik, penuh kasih karunia, penuh karunia. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Lebih lagi katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang
kasih-Mu padaku Tuhan, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh kasih karunia, penuh karunia. kami bersyukur Bapa. Bersyukur Yes. selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang menjadi perlindungan dan kota benteng bagi kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Kami tidak akan pernah goyah di dalam hidup ini Tuhan, sebab Engkau menjadi kota benteng bagi hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau perkatakan dengan iman, Engkau kubu pertahanan di dalam hidup kami. Tidak akan pernah goyah kami Tuhan. Dia kota bentengku, Aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku, Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah Lebih lagi katakan, keselamatanku, Dia kota bentengku. Aku takkan goyah. pada Allah ada keselamatan kami. Ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan. Amin. Dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia yang layak. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Biar kita terus memperkatakan bahwa Dia Allah keselamatan bagi kita saudara, dan tidak ada yang lain. Hanya Engkau Tuhan keselamatan di hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang berdaulat dan bertanggung jawab atas hidup kami. Karena itu mau terus kami nyanyikan, kami mau perkatakan Tuhan. Katakan saudara, Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat hidupku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah
keselamatan. Dia angkat diriku, amin. Dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Engkau yang layak Tuhan, amin. Segala pujian dan kemuliaan Kaulah Allah. Sekali lagi katakan, Dia kota bentengku, bentengku. Aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Terima kasih Bapa, Engkau menjadi keselamatan bagi kami. Engkau menjadi kubu pertahanan dan kota benteng di hidup kami. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu memberkati setiap kami malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu menaungi. Karena hanya hikmatlah dari Tuhan yang dapat membuat kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, 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 amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Iya, dan saya percaya kesaksian akan bangun iman kita. Shalom Ibu Debbie, saya dari luar Indonesia dan saya pengikut Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur sejak tahun 2019. Dulu saya seorang rentenir dan saya seorang yang sangat pemarah dan saya sering ke dukun. Padahal saya seorang pelayan Tuhan di gereja. Tapi saya tidak mengenal Tuhan Yesus sesungguhnya. Semua yang ada dalam hati saya yang tidak baik. Saya orang yang sombong dan juga suka melawan kepada suami. Bahkan saya dulu kalau berantem di SMA, bahkan saya dulu kalau berantem dengan suami, mulut saya dipakai iblis untuk berkata-kata kotor. Sehingga sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga kami, Bu. Singkat cerita, uang saya banyak yang macet. Yang saya jalankan sehingga saya tidak bisa memenuhi nasabah yang minta uang. Dan saya pun memakai uang teman saya untuk sama-sama menjalankan bisnis uang. Tetapi yang bertanggung jawab adalah saya sendiri. Lama-kelamaan uang saya itu pun macet dan dibawa lari oleh orang. Sehingga saya harus membayar bunga tiap hari 15%. Dan itu membuat saya benar-benar bangkrut total, Bu. Sampai akhirnya tanah saya dijual, bahkan semua untuk melunasi hutang-hutang saya. Tapi itu pun juga belum bisa lunas. Singkat cerita, saya pergi ke luar negeri untuk bekerja, untuk bayar hutang-hutang saya yang sangat banyak, Bu. Bahkan suami saya tidak tahu kalau saya punya hutang sebanyak itu. Setelah saya bekerja di luar negeri, seperti tidak terima dengan hidup saya, di mana kehidupan saya sangat jauh dari kehidupan yang seperti sekarang ini. Dulu saya makan yang enak-enak. Tapi setelah saya bekerja menjadi TKW, saya merasakan, Bu, makan gak makan. Dan saya tidak boleh ketemu orang. Bahkan bos saya pelitnya minta ampun, Bu, bukan main. Tapi itulah cara Tuhan memproses hidup saya. Puji Tuhan, setelah saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu Debbie, saya baru tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Saya pun mulai mencari Tuhan, Bu. Dan saya bisa berubah bahkan setelah saya dekat dengan Tuhan. Saya banyak diproses dan mengalami proses hidup. Sakit penyakit datang satu persatu. Masalah suami selingkuh. Tapi saya tahu semua itu adalah proses di dalam hidup saya, di mana saya harus lebih banyak lagi bersyukur.
dan lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap jam 4 pagi saya bangun untuk memuji, menyembah Tuhan dan membaca firman, lalu berdoa. Walaupun saya harus bekerja jam 5 pagi sampai jam 10 malam, saya mendengar mesbah syukur sambil bekerja. Kalau malam saya sulit tidur, kalau malam saya selalu ikut ya. Kalau malam saya selalu ikut mesbah doa, dan saya nyanyikan saat teduh sendiri pujian mesbah doa, saya putar-putar ulang. Dan itu saya lakukan setiap pagi. Puji Tuhan, sekarang saya sudah tidak pernah lagi marah. Saya sudah tidak sombong dan saya sudah tidak bersungut-sungut lagi, Bu. Dan juga tidak tinggi hati lagi sekarang. Saya sudah benar-benar diubahkan Tuhan. Bahkan ketika suami saya berselingkuh, saya hanya berdoa, Bu. Coba kalau dulu, Bu, itu saya pasti sudah maki-maki suami saya. Dan ada mujizat yang luar biasa yang saya alami dalam 3 hari. Saya tidak bisa BAB, Bu. Saya tidak bisa buang air besar selama 2 minggu. Dan saya hanya berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa saat teduh jam 4 pagi. Saya bilang, Tuhan, jika Tuhan pulihkan dan saya bisa buang air besar, maka saya akan bersaksi. Saya akan bersaksi kepada Ibu Debbie di mesbah doa. Setelah saya amin, Bu, doa saya, perut saya langsung mules. Dan sudah 3 hari, selama 3 hari ini BAB saya lancar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, sangat baik, Bu. Saya juga bersyukur dan berterima kasih atas semua pengajaran-pengajarannya Ibu selama ini. Saya berdoa semoga semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui khotbah-khotbah Ibu. Maaf, Bu, kalau kesaksian ini sangat panjang. Tuhan Yesus memberkati, dan saya minta maaf kalau ada salah-salah pengetikan kata, mohon maaf. Kesaksian ini saya kirim dari Singapura, Bu. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudara. Amin. Luar biasa kesaksian dari seseorang yang dulu sebagai rentenir, ya, bahkan bergelimpangan uang. Banyak memiliki uang karena membungakan uang, ya, tetapi Tuhan proses sehingga semuanya macet, banyak yang tidak bayar. Dan akhirnya dia mengalami kesulitan sehingga menjual semua aset untuk membayar hutang, bahkan tidak bisa dibayar. Dan pada akhirnya memutuskan untuk pergi ke luar negeri bekerja sebagai TKW untuk melunasi hutang-hutangnya. Tapi di sanalah Tuhan proses, dan tahun 2019 dia menemukan channel khotbah saya. Dan dari situ dia mulai mengenal Tuhan secara pribadi. Dia terus mengikuti khotbah-khotbah saya, dan hari ini dia bersaksi sudah diubahkan Tuhan. Sekarang tidak pemarah lagi, gak sombong. Tuhan proses, dihancurkan sehingga dapat dibentuk menjadi alat yang indah. Luar biasa, saudara, itulah yang menyenangkan hati Tuhan ketika hidup kita ini diubahkan. Kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Tuhan memberkati Ibu, ya, biarlah kesaksiannya ya boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan terutama Ibu sendiri mengalami Tuhan sehingga iman Ibu terus dikuatkan. Baik, saudara, kita malam ini sudah sampai di Nahum pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Tadi malam kita sudah baca sampai ayat yang ke-10. Ya, di mana Tuhan di sana berkata, ya, Niniwe sombong seperti perempuan sundal. Dengan segala kemewahan dan kemegahannya dia menggoda dan menjatuhkan, membawa orang dalam perangkapnya. Demikian Tuhan membalaskan kepada Niniwe. Ayat yang ke-11 berkata, engkau pun akan menjadi mabuk, akan menjadi tidak berdaya, engkau pun akan mencari tempat perlindungan terhadap musuh. Kesombongan Niniwe dihancurkan Tuhan. Asyur merupakan bangsa yang kuat. Mereka menjadi kota yang kuat dan mengalahkan banyak orang serta memperdaya dan merampok, bahkan merampas, menjarah. Termasuk mereka menjarah Israel, ya, Yehuda, saudara. Tapi sekarang Tuhan bilang engkau pun akan menjadi mabuk, akan menjadi tidak berdaya. Engkau akan mencari tempat perlindungan terhadap musuh. Ayat 12, segala kubumu adalah seperti pohon ara dengan buah ara yang masak duluan.
Jika diayunkan maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Firman Tuhan berkata, ya, mereka diibaratkan seperti pohon ara, kubumu, yaitu pertahananmu. Ya, seperti kota yang berkubu, sehebat apapun pertahanan yang dibangun, ketika Tuhan mengizinkan malapetaka datang, maka pertahanan itu tidak akan kuat. Makanya jangan membangun pertahanan dengan uang, harta. Sebanyak apapun uangmu, hartamu, itu tidak akan menyelamatkanmu. Jangan membangun juga kubu karena menjaga hidup yang bugar, sehat, sehingga kita melupakan Tuhan. Kita berpikir, wah, kalau saya rajin olahraga, kalau saya rajin ini, itu, maka saya pasti umur panjang. Ya, kalau saya minum vitamin ini, maka hidup saya pasti umur panjang. Dan kita melupakan bahwa dari Tuhanlah semuanya itu. Tuhan yang memberikan umur panjang, Tuhan yang memberikan perlindungan. Apa yang menjadi kubu dalam hidup kita sekarang? Apakah uang, kesehatan, olahraga? Ada orang yang habis-habisan berolahraga, saudara. Bangun pagi, siang, malam dia berolahraga karena dia berpikir karena olahraga itulah dia akan menjadi sehat, umur panjang. Dia lupa. Ya, jangan mengandalkan sesuatu yang lain. Jangan membangun kubu yang lain dalam hidup ini selain Tuhan. Sertakan Tuhan, andalkan Tuhan. Kita berkata kita harus berolahraga, harus. Ya, karena Tuhan menciptakan tubuh kita ini juga ya penting untuk berolahraga. Tubuh kita adalah bait Allah, tetapi jangan menaruh. Saya melihat banyak orang-orang yang akhirnya menaruh harapannya ya kepada dia, membangun kubu-kubu dalam hidupnya dengan dia pikir dia berolahraga itu udah membuat dia umur panjang. Berapa banyak orang yang meninggal habis jalan pagi. Ya, artinya kita tahu, saudara, bahwa ya semua ya yang kita bangun di hidup ini itu harus berdasarkan takut akan Tuhan. Ya, jangan berpikir karena engkau punya titel sekarang, kau lulusan sekolah luar negeri sehingga engkau bisa membangun sesuatu itu dengan pencapaianmu, dengan titelmu. Enggak, semua itu dari Tuhan. Karena itu jangan membangun kubu yang lain yang bisa menempatkan Tuhan di urutan yang terakhir dalam hidup kita. Mari kita menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ya, kubumu dikatakan adalah seperti pohon ara dengan buah ara yang masak duluan. Jika diayunkan maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Artinya apa? Tidak ada perlindungan. Ya, seperti buah pohon ara yang masak duluan. Ya, begitu digoyang rapuh jatuh lalu dimakan oleh orang yang ingin memakannya. Bangsa Niniwe dijatuhkan oleh Tuhan sehingga dia jatuh ke tangan orang yang ingin memangsanya, saudara. Ayat 13 berkata, sesungguhnya laskar yang ada di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan. Pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu. Api telah memakan habis palang pintumu. Ya, dikatakan sesungguhnya laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan. Artinya apa? Harusnya kan laskar itu ya yang dapat diandalkan, orangnya itu ya benar-benar kuat. Laskar itu bicara tentang prajurit yang gagah perkasa. Tapi Tuhan bilang laskarmu tuh perempuan-perempuan, artinya lemah, tidak berdaya, gak bisa apa-apa. Ya, dan itulah laskar-laskarnya mereka, saudara. Dikatakan bahwa laskarmu itu perempuan-perempuan yang tidak berdaya, saudara. Ya, dikatakan di sana bahwa ya laskar-laskarmu itu perempuan yang di tengah-tengahmu, bahkan pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar. Artinya apa? Punya pintu gerbang tapi kebuka lebar, musuh bisa masuk kapan saja. Mereka punya pintu gerbang tapi mereka hidup tanpa perlindungan. Kenapa? Karena mereka tidak menaruh harapan itu kepada Tuhan tapi pada dirinya sendiri, saudara. Ya, dan di sana dikatakan juga, saudara, ya, ayat yang ke-14, timbalah air menghadapi pengepungan. Perkuatlah kubu-kubumu, pijaklah lumpur, injaklah tanah liat, peganglah acuan batu bata. Ya, dengan apa mereka mencoba untuk bertahan? Dengan segala cara, ya, tidak akan dapat bertahan, saudara. Karena Tuhan yang mengizinkan semua itu. Ayat 15. Di sana api akan memakan engkau habis. Pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan. Ya, tetapi dikatakan di sana apa? Api akan memakan engkau habis. Pedang akan membabat engkau.
Sekalipun engkau itu seperti belalang pelompat yang bisa menghindar, bahkan bisa meloloskan diri, tapi Tuhan bilang, ya percuma, karena api akan memakan engkau habis dan pedang akan membabat engkau, kata firman Tuhan. Ayat 16, sekalipun kau perbanyak orang-orang dagangmu, lebih dari bintang-bintang di langit, seperti belalang pelompat mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang. Ya, firman Tuhan berkata, walaupun ekspansi perdaganganmu itu engkau kembangkan, banyak bisnis-bisnismu yang terbuka, tapi Tuhan bilang mereka itu akan menjadi seperti belalang pelompat yang dapat pergi dan menghilang sewaktu-waktu. Ya, karena itu jangan membangun kubu, kita pikir kita bisa bangun bisnis dengan kekuatan kita. Hati-hati saudara, bahkan nafas hidup yang kita punya itu hanya anugerah Tuhan. Ya, bisnis bisa hilang mendadak. Para pelanggan bisa pergi mendadak, semua bisa terjadi, tapi orang yang mengandalkan Tuhan akan melihat pembelaan Tuhan. Ayat 17, sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan dan para pegawaimu seperti kawanan belalang yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin, namun jika matahari terbit mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya. Ya, lihat Tuhan berkata, sekalipun saudara, penjaga mereka itu banyak, ribuan seperti belalang, tapi sesungguhnya ketika matahari terbit mereka sudah hilang semua. Enggak ada lagi yang jaga, enggak ada lagi yang mengawasi. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai penjaga kita, maka amanlah jiwa kita. Ayat 18, celaka alangkah terlelapnya para penggembalamu. Hai Raja negeri Asyur, para pemukamu tertidur, laskarmu berserak-serak di gunung-gunung dan tidak ada yang mengumpulkan. Bahkan gembala sudah tertidur, siapa lagi yang mengingatkan mereka untuk bertobat? Gembalanya aja udah tidur saudara. Iya, gembalanya aja sudah gak bisa berbuat apa-apa, cuma tidur, gak peduli dengan domba-dombanya. Makanya hari-hari ini jadikan Yesus sebagai gembala agung kita yang tidak pernah tertidur. Ya, tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh melekat pada Dia, Dia akan menggembalakan kita, membawa kita pada air yang tenang. Ayat yang ke-19, tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau, sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus-menerus. Ya, firman Tuhan berkata, ya sehingga mereka juga mengalami ya apa yang jahat yang mereka lakukan itu yang mereka tuai. Pengobatan tidak ada lagi untuk cederamu. Mereka terlalu parah terluka sehingga tidak bisa lagi diobati. Jatuhnya terlalu dalam sehingga tidak bisa lagi disembuhkan. Saudara, kita lihat ya bahwa semua bangsa tidak suka diperintah oleh Asyur yang tidak mengenal belas kasihan. Tetapi bangsa-bangsa itu ingin menjadi seperti Asyur, berkuasa, kaya, bermartabat tinggi, dan mereka bersahabat dengan Asyur. Demikian juga kita saudara ya. Ketika mungkin ada bujukan-bujukan demi kepentingan, lalu kita menyerahkan diri dan akhirnya kompromi. Mari kita berusaha sedapat mungkin saudara untuk tetap berhubungan baik ya dengan orang-orang yang baik dan tidak dengan orang yang jahat. Dan jauh dalam lubuk hati saudara, ya jangan ingin memiliki kekuasaan. Apalagi kalau harus berkompromi, tetapi kekuasaan itu memang menggiurkan. Ya karena itu jangan kita mencoba-coba meraihnya dengan cara-cara yang jahat seperti orang di Niniwe ini. Mari kita menjadikan Tuhan sebagai tempat satu-satunya kubu pertahanan, kubu perlindungan yang kita bangun atas nama Tuhan, bukan kepada harta, kekayaan ataupun lainnya. Karena itu saudara, biar kita terus merenungkan firman ini, biar kita terus mau ya datang kepada Tuhan, kita terus mau berkata bahwa ya hanya Tuhan kubu pertahanan kita, Dialah kota benteng kita, Dia Allah perlindungan kita. Dia gunung batuku, keselamatanku. Ya, Dia Allah kota bentengku. Biar kita mau berkata hari ini di hadapan Tuhan. Kau gunung batuku, aku takkan goyah Tuhan. Kepadamu ada perlindungan dan pengharapan yang teguh. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau membangun kubu pertahanan yang lain. Hanya Tuhan yang kami jadikan kubu pertahanan dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa. Kau gunung batuku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan perlindunganku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Kaulah Allah keselamatanku, Kau angkat hidupku dari kegelapan dan bawaku masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kau layak terima segala pujian dan kemuliaan. Kaulah Allah keselamatanku. Lebih lagi katakan, Kau kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan perlindunganku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku, Kau angkat hidupku dari kegelapan dan bawaku masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kau layak terima segala pujian dan kemuliaan. Kaulah Allah keselamatanku. Engkau kubu pertahanan kami, Engkau kota benteng kami, tidak ada yang lain. Kami tidak ingin membangun kubu-kubu yang lain dengan harta kekayaan, dengan hal-hal yang bukan Tuhan. Kami mau menaruh sepenuhnya harapan kami, menjadikan Engkau kubu kota benteng perlindungan bagi hidup kami, keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami. Engkaulah yang melindungi, Engkaulah yang pegang kendali. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami dalam tangan Tuhan. Berkati para suami, istri, anak-anak, semua hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Engkau. Berkati Tuhan pekerjaan suami, juga masa depan anak-anak kami, jodoh mereka ada dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga besar kami, orang tua kami, kakek nenek kami, keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, Tuhan jamah dan lawat, berikan kesembuhan. Kami berdoa kesembuhan Tuhan terjadi, turun atas kehidupan keluarga kami. Tuhan, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Kami pegang bagian yang sakit, kami perkatakan kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami, yang kanker, tumor, yang COVID, Tuhan, penyumbatan semua terbuka, semua disembuhkan dalam nama Yesus. Kalau sakit penyakit datang ini karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa gelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, berikan kami umur yang panjang untuk kami boleh melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami yang sedang ada dalam persoalan masalah beban yang berat Tuhan, yang sedang terlilit dengan hutang piutang, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan jamah dan lawat, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, kami lepaskan, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang terikat juga Tuhan dengan segala roh-roh yang bukan dari Tuhan, amarah, kebencian, kepahitan, ketakutan, intimidasi, kecemasan, kami tolak dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan obat tidur, kami berdoa ada kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga terus memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang setia Bapa untuk terus mengikuti mesbah doa mereka yang rindu punya keturunan. Tuhan menjamah roh kemandulan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati mereka yang berkekurangan, Tuhan menjadi jawaban. Lepaskan berkat-Mu atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lawat bangsa kami, pengampunan-Mu tercurah buat bangsa ini. Ampuni bangsa kami Tuhan, selamatkan bangsa kami, hujan pertobatan terjadi.
Biar Engkau membuat setiap hati berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dosa pelanggaran, sehingga bangsa ini boleh dimuliakan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kami tahu tidak mudah, ada begitu banyak orang yang ingin menjatuhkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan-Mu sempurna. Berkati TNI, Polri, semua jajaran kabinet yang terlibat di dalamnya, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Tuhan terus memberkati Bapak untuk seluruh bangsa-bangsa yang setia berdoa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, mereka yang setia mencari Tuhan. Bapak, Engkau berkati yang sakit, Engkau sembuhkan, beban berat Engkau berikan kelegaan. Lawat Tuhan sehingga terjadi pemulihan demi pemulihan, bahkan kesetiaan mereka berdoa menjamah dan melawat bangsa negara kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk dalam menghadapi pandemi ini. Kami berdoa berkati para tim medis, tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal, bahkan pertobatan massal. Kami mengangkat hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati apa yang Kau lakukan dengan tanganmu Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin. Tuhan memberkati, shalom dan selamat malam.